Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Surahmin di LBH Yakuza Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengawasan pemilu. Memasuki pemilu 2024, berbagai persiapan telah dilakukan. Mulai dari verifikasi partai politik yang akan ikut dalam pemilu, sampai kepada persiapan surat suara. Hal yang tidak kalah penting dalam proses pemilu adalah pengawasan. Pengawasan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Kali ini kita mengundang tamu kita dari Bawaslu Kota Pontianak, Bang Ispiansa. Bang Ispiansa, selamat datang di LBH Yakuza Channel. Terima kasih. Kali ini kita mau berbincang-bincang mengenai pengawasan, Bang. Jenis pelanggaran apa di dalam pemilu yang dilarang? Baik, terima kasih Bang Surahmin atas undangan hari ini. Kita hadir di channelnya Bang Surahmin. Kita ketahui bahwa proses tahapan pemilu saat ini sudah berjalan, di mana saat ini adalah tahapan pengawasan terhadap verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Nah, mengenai pelanggaran, jadi tahapan-tahapan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu itu sendiri, bahwa untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan dengan melakukan pencegahan dan penindakan. Nah, untuk khususnya di penindakan adalah penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran itu merupakan tindak pelanggaran yang memang tindak yang bertentangan atau tindak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Ada 4 jenis dalam pelanggaran pemilu itu sendiri. Ada tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Terus kemudian kaitannya dengan pidananya seperti apa? Adakah tindak pidana dalam pelanggaran pemilu? Ya. Sudah diatur dalam undang-undang bahwa ada tindak pidana. Nah, untuk melakukan penanganan pelanggaran ini, itu tadi pelanggaran pemilu itu sendiri dilakukan jenisnya adalah tindak pidana, pelanggaran. Contoh-contohnya kayak apa pelanggaran? Dugaan pelanggaran pidana bisa pemberian uang ataupun berupa barang yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun calon-calon yang akan ikut serta dalam pemilihan 2024 mendatang. Kalau pelanggaran administratif itu seperti yang Bang sampaikan tadi itu, contoh seperti apa? Nah, pelanggaran administratif bahwa pelanggaran administratif itu sendiri adalah bagaimana terkait tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh khususnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, tata cara ini kita laksanakan kewenangan Bawaslu sendiri untuk melakukan penindakan pelanggaran terhadap proses administrasi itu sendiri. Ini kan sobat hukum kan pengen tahu ya. Seringkali dalam proses kampanye itu kita seringkali menemukan atau melihat peserta kampanye itu membawa anak-anak. Itu termasuk jenis pelanggaran apa? Itu bagaimana cara melindungi anak-anak ini supaya tidak terjadi apa-apa? Karena kita ketahui bahwa dalam kampanye itu kan bisa saja terjadi macam-macam. Nah, tahapan ini kampanye merupakan akan masuk di tahapan nanti. Jadi memang ada perubahan di tahapan itu sendiri. Untuk kampanye bisa dijelaskan sedikit bahwa untuk di pemilu 2024 ini kampanye akan lebih sedikit waktunya nih Bang. Lebih pendek. Ya. Kalau pengalaman tahun 2019 lalu ada sekitar 6 bulan kan. Kalau sekarang tahapan itu 75 hari. Ya, 75 hari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pendek waktu ini pengawasan kita juga harus lebih masif, lebih ketat dalam pengawasan terkait kampanye. Nah, mudah-mudahan kampanye ini keterlibatan anak-anak, memang ada larangan terhadap pelibatan terhadap anak-anak dalam kampanye. Proses-proses pengawasan, proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu itu sendiri, khususnya misalnya di Kota Pontianak, kami berdasarkan pengalaman di tahun 2019 lalu di pemilu 2019 bahwa
ketika keterlibatan anak-anak ini di dalam proses kampanye, kita lebih fokus, lebih persuasif, lebih pencegahan dalam proses kampanye pada hari, misalnya kampanye terbuka ya, kampanye tatap muka yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, kita proses pencegahan bagaimana ketika lebih bersifat himbauan kepada orang atau masyarakat yang akan ikut kampanye, ketika membawa anak-anak, ya kita lebih mencegah dulu bagaimana misalnya kepada masyarakat tersebut, misal bapak atau ibu-ibu yang sedang membawa anaknya untuk ikut berkampanye, untuk kembali dulu ke rumah untuk mengantarkan anak-anaknya pulang gitu kan, silakan bapak ibu untuk pulang dulu, tidak membawa anak-anaknya terlibat dalam kampanye dalam kampanye yang akan dilaksanakan. Mencegah supaya tidak terjadi apa-apa. Ya. Terus kaitannya lagi dengan dugaan, karena bukan merupakan rahasia lagi bahwa dalam setiap pemilu dari pemilu sebelumnya, bahwa yang namanya serangan fajar itu isunya itu sering kali terjadi. Nah, untuk mengantisipasi money politik dalam proses pemilu untuk tahun 2024 ini seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, kalau berbicara dengan money politik atau serangan fajar yang dilakukan kan, ini terus menjadi hal yang memang fokus juga, menjadi isu yang krusial juga di setiap pemilu, masih menjadi fokus juga terkait pemilu yang akan datang, yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita mengibaratkan yang namanya politik uang atau serangan fajar ini, ya tanda kutip lah kan, yang ibaratnya seperti bau yang ada apa ya? Ada kentut. Seperti kentut gitu kan. Baunya ada, tapi wujudnya tidak ada. Nah, ini yang sulit untuk kadang-kadang sulit dibuktikan. Namun proses pengawasan tetap berjalan. Nah, serangan fajar biasa diistilahkan serangan fajar dalam momen masa tenang ya, 3 hari sebelum hari H pemilihan pencoblosan di TPS. Ini kadang-kadang terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk mencapai tujuannya. Dan memang di pengawas pemilu ada pola-pola yang dilakukan, yaitu tadi pencegahan, bagaimana dalam proses 3 hari ini pelibatan terhadap pengawas pemilu baik di tingkat kota, kabupaten kota, hingga ketika TPS. Kita juga ada di ad hoc ya Bang, dari ad hoc ada Panwaslu kecamatan, ada pengawas pemilu di tingkat kelurahan, ada pengawas pemilu di tingkat TPS. Nah, di masa tenang ini sendiri kita melakukan patroli. Itu pengalaman tahun 2019 lalu, melakukan patroli pengawasan yang dilakukan 1 kali 24 jam, bagaimana untuk melakukan proses pencegahan terhadap yang itu tadi istilahnya serangan fajar kan, yang untuk melakukan patroli pengawasan. Tapi juga keterlibatan masyarakat ini yang juga kita butuhkan. Apabila ada menemukan ataupun melihat atau bisa dapat membuktikan untuk dapat menginformasikan kepada Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang akan terjadi. Kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, bisa enggak masyarakat mengajukan diri secara aktif untuk mengawasi proses pemilu itu di TPS? Untuk saat ini ada enggak aturannya? Mengenai aturan, ya memang saat ini kita memang terus membangun komunikasi kepada masyarakat, bagaimana keterlibatan lebih pada pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dengan melakukan pola-pola dalam kelompok-kelompok masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat, baik di tokoh agama maupun tokoh pemuda, untuk bersama-sama terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Nah, ini yang memang terus kita lakukan di Bawaslu, untuk bagaimana keterlibatan masyarakat ini dapat ikut serta dalam pengawasan. Misalnya ada dugaan pelanggaran, itu tadi menginformasikan, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, itu kemana? Ke Bawaslu. Langsung ke Bawaslu. Langsung ke Bawaslu. Nanti kemudian di laporan itu nanti Bawaslu akan ditindaklanjuti. Ya.
tentu dia akan memeriksa bukti-bukti lah ya, Ya, yang terkait dengan laporan. laporan dan informasi dari masyarakat itu. Ini memang kita butuhkan lah, kita butuhkan peran-peran strategi, peran-peran masyarakat. Terus kita lakukan sosialisasi, baik ini kan memang tahapan pemilu sudah berjalan, tapi sosialisasi peran-peran masyarakat kita butuhkan dengan melakukan proses pendekatan-pendekatan dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh pemuda maupun pemilih-pemilih pemula. Terus kaitannya sendiri dengan kampanye. Dalam kampanye ini kan berbagai macam bisa mungkin terjadi kan, terutama ketika orang itu naik ke atas panggung. Ada enggak batasan hal-hal apa saja yang dilarang ketika dikampanyekan itu? Hal yang dilarang untuk disuarakan dalam kampanye. Ada enggak aturan tentang itu? Ya, kalau aturan mengenai larangan kampanye, ya saya pikir di dalam peraturan perundang-undang sudah disebutkan kan, misalnya mempermasalahkan dengan Pancasila kan, mempermasalahkan suku, agama, ras kan. Nah ini secara umum ya, secara umum itu kan. Terus dalam kampanye sendiri tidak melakukan ya membagi-bagikan uang atau barang yang memang ya tidak di dalam aturan itu sendiri sudah dilarang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kalau caleg yang bersangkutan dan kalau caleg yang bersangkutan kemudian melanggar, apa sanksi? Sanksi, nah tadi sesuai dengan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu sendiri ada beberapa sanksi-sanksi yang memang tadi yang dilakukan, misalnya kita di Bawaslu sendiri ada tata cara dalam pelaksanaan melakukan penindakan pelanggaran. Nah itu diatur di, kalau tindak pelanggaran pemilu itu sendiri saat ini sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang pelanggaran pemilu. Jadi ada misalnya ada temuan, ada laporan yang memang kalau laporan itu dilakukan kajian awal untuk untuk dilakukan proses sampai masuk dalam tahapan nanti dibahas di tingkat Gakumdu. Ada memang mekanisme di Perbawaslu 7 bagaimana melakukan proses tindak laporan yang akan disampaikan kepada Bawaslu. Jadi laporan itu kita terima sejak 7 hari sejak ditemukannya. Jadi pelapor nanti kita akan melakukan kajian awal, melihat keterpenuhan syarat formil dan material. Apakah terpenuhi atau tidak? Ya, betul tidak untuk dilakukan. Itu 7 hari. 7 hari ya, jangka waktunya. Ya, jangka waktunya 7 hari untuk laporan untuk laporan masyarakat 7 hari dari sejak ditemukan. Nah, untuk proses keterpenuhan syarat materi formil untuk menentukan itu 2 hari untuk dilakukan. Pemenuhannya. Kelengkapannya. Ya, Terus kemudian yang juga tidak kalah penting juga adalah mengenai penyelenggara itu sendiri. Penyelenggara ini kan terdiri dari penyelenggara panitia pemilihan sama panitia pengawas. Kalau kemudian dari salah satu penyelenggara ini kemudian menerima, kan bukan rahasia lagi kalau sebelumnya pada pemilu tahun sebelumnya sudah terbukti ada penyelenggara yang menerima gratifikasi. Bukan dugaan, sudah putusan. Ya, sudah putusan. Terus kemudian apa sanksinya? Sanksi terhadap penyelenggara yang menerima gratifikasi itu, apakah dia langsung diserahkan melalui proses pidana umum atau kemudian dia langsung diproses melalui mekanisme yang berlaku di Bawaslu? Seperti apa? Ya, berdasarkan undang-undang kita kan undang-undang apa? Spesialis ya. Prerogatif generasi. Ya, itu dia tadi. Jadi dalam misalnya ada pelanggaran pemilu atau ini tadi berkaitan dengan integritas integritas penyelenggara pemilu. Integritas misalnya dari tingkat dari Bawaslu hingga tingkat ad hoc-nya
PTPS itu sendiri, misalnya ada pelanggaran, ada penerimaan gratifikasi, suap juga yang dilakukan. Nah, proses itu tetap dilakukan. Kalau di Bawaslu itu sendiri, yang melakukan tindakan misalnya gratifikasi, yang menerima suap bermacam itu akan ditangani itu dalam pelanggaran etik ya. Etik ya. Nah, kalau yang melakukan itu adalah di tingkat ad hoc, tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat TPS, itu akan ditindak lanjuti atau ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Itu etiknya. Ya. Etik. Nah, kalau yang melakukan itu adalah di tingkat kabupaten kota maupun provinsi, itu akan ditangani oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, penyelenggara pemilu. Nah, itu etik. Kalau pidananya itu akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Apakah unsur keterlibatan atau unsur gratifikasi yang diterima atau gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu masuk dalam ranahnya pidana pemilu. Nah, tentu akan kita dilakukan proses di tingkat, misalnya akan dilakukan pembahasan atau misal di tingkat Gakumdu untuk melakukan pembuktian penetapan bahwa itu memang pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Etik juga bisa kena, kan? Pidana pemilu juga bisa dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tadi Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kalau terjadi dugaan gratifikasi itu pada tingkat Bawaslu, terutama di Gakumdu, itu dilakukan gelar perkara. Ya. Apakah kasus ini telah terpenuhi syarat-syaratnya, terutama buktinya ya, karena gratifikasi ini kan ada yang menerima, ada yang memberi. Apabila unsur itu sudah terpenuhi, maka Gakumdu akan menindaklanjutinya ke proses hukum selanjutnya. Ya. Jadi tentu ini kemudian dibawa ke ranah persidangan. Seperti itu. Untuk proses itu tadi penetapan yang dilakukan itu tadi dalam sudah diatur dalam peraturan Bawaslu di nomor 7 tahun 2022 ini tentang bagaimana tindak pidana pemilu itu sendiri dilakukan oleh baik itu peserta maupun penyelenggara pemilu. Di proses itu akan dilakukan proses kajian dan kajian apabila syarat formil material terpenuhi, ya, hingga pembahasan 1, pembahasan 2 di tingkat Gakumdu. Jadi dalam tindak pidana pemilu kita juga ada yang namanya dari 3 unsur ya, yang 3 unsur itu ada yang terlibat. Ada unsur Bawaslu itu sendiri, penyelenggara pemilu, ada unsur kejaksaan, dan ada kepolisian. Nah, ini dalam yang namanya sentra Gakumdu untuk menangani tindak pidana pemilu itu sendiri. Jadi memang dari segi pengawasan perangkat hukumnya sudah dipersiapkan ya. Demikian bincang-bincang dengan Bang Isfiansyah. Sebelum siaran ini kita tutup, kita minta closing statement dari Bang Isfiansyah. Seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum kita closing statement saya, tentu dalam proses tahapan pemilu saat ini sudah berjalan, proses pengawasan yang dilakukan, baik proses pengawasan secara melekat terhadap tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Nah, tentu kita juga perlu yang namanya keterlibatan partisipasi masyarakat untuk mendukung suksesnya pemilu ini hingga pada 2024 pemilu serentak nanti. Nah, ini baik itu keterlibatan masyarakat untuk memilih. Nah, kita juga lebih menggaungkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu itu sendiri. Silakan berpartisipasi. Kita juga dengan terbuka lebar di Bawaslu dan di Bawaslu Kota Pontianak untuk bagaimana menerima masukan-masukan masyarakat, menerima laporan-laporan masyarakat, menerima informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Mudah-mudahan pemilu serentak di tahun 2024 ini berjalan aman,
sukses, lancar, berjalan dengan luber, jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Demikian ya, Bang ya. Demikian bincang-bincang kita. Sobat Hukum dapat mendukung tetap eksisnya channel ini dengan like, share, dan komen serta subscribe. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.